Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara bab 2, yaitu mengenai elastisitas dan hukum Hooke, tepatnya bagian penilaian harian. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share ke teman-temannya, supaya saya tambah semangat untuk mengupdate soal dari pembahasan LKS Intan Pariwara. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 7. Dua buah kawat A dan B terbuat dari bahan yang berbeda. Modulus elastisitas kawat A atau YA ya, itu adalah 3 kali modulus elastisitas kawat B, berarti sama dengan 3 YB. Panjang kawat A 4 kali panjang kawat B, atau L0A sama dengan 4 L0B. Apabila kedua kawat berdiameter sama dan tetapan gaya kawat B sebesar 800 Newton per meter, kawat A memiliki tetapan gaya sebesar, nah di sini disebutin ya bahwasanya tetapan gayanya itu yang B, KB-nya sebesar 800 dan diameter kawat A itu sama dengan diameter kawat B. Yang ditanyakan adalah berapa KA-nya. Untuk menghitung berapa tetapan gaya pada kawat A, kita menggunakan persamaan K sama dengan YA dibagi dengan L0. Nah, karena kawat A dan kawat B itu sama-sama punya diameter yang sama, artinya dia punya luas penampang yang sama. Oleh sebab itu nggak perlu kita masukin untuk yang A-nya. Jadi cukup Y saja dengan L0. Kemudian tinggal kita bandingkan aja KA dengan KB. Masukin KA-nya berarti YA dibagi L0A. Kemudian KB-nya berarti YB dibagi L0B. Kemudian tinggal kita hitung aja atau selesaikan dengan cara pecahan biasa. Nah, ini ada salah tulis. Yang benar itu adalah KA per KB sama dengan YA per L0A dikali L0B dibagi dengan YB. Jadi ini salah ya adik-adik ya. Silakan diganti dengan yang ini. YA dibagi L0A dikali L0B dibagi YB. Nah, selanjutnya tinggal masukin aja masing-masing nilainya dari data yang diketahui. KB-nya 800, kemudian YA-nya 3YB, L0A-nya 4L0B, dan yang ini harusnya adalah yang benarnya L0B maksudnya L0B dibagi dengan YB. Kemudian tinggal kita coret aja. L0B yang ini dicoret dengan yang ini. Kemudian YB dengan YB. Berarti tinggal KA per 800 sama dengan 3/4. Lalu tinggal dibagi aja nih, 8 dengan 4 berarti 2. Di sini tinggal 1, KA dikali 1 berarti KA. Kemudian 3 dikali dengan 200 adalah 600. Artinya KA-nya sebesar 600 Newton per meter. Kita lanjut ke soal nomor 11. Grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas ditunjukkan gambar di samping. Energi potensial pegas saat pegas mengalami pertambahan panjang sebesar 0,1 adalah, untuk menghitung nilai EP kita bisa menggunakan persamaan EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, untuk nilai K kita kan nggak tahu berapa. Karena kita nggak tahu berarti harus dihitung dulu. Sementara untuk delta X-nya itu adalah yang 0,1. Nah, kita hitung dulu ya. Menghitungnya dengan menggunakan persamaan K sama dengan F dibagi delta X. F-nya itu kita ambil dari grafik ini, yaitu sebesar 80, dan delta X-nya adalah 0,05.
Kemudian tinggal masukin aja ke sini dan dihitung ya, dapatnya adalah 1600. Setelah dapat 1600, kemudian tinggal kita hitung aja, masukin ke persamaan ini. Nah, untuk 1600-nya saya ganti dengan 16 dikali 10 pangkat 2. Tujuannya nanti supaya bisa dicoret dengan yang ini. Karena kalau 10 pangkat minus 1 itu dikuadratin, hasilnya adalah 10 pangkat minus 2. Sehingga nanti yang 10 pangkat 2 bisa dicoret dengan 10 pangkat minus 2. Sehingga hasilnya adalah setengah dikali 16 atau 8 Joule. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas dari pegas A dan pegas B ditunjukkan gambar di samping. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang benar adalah. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, karena di pernyataannya ini dari A sampai E dia berbicara mengenai konstanta, oleh sebab itu persamaan yang kita gunakan pun juga persamaan dari konstanta pegas, yaitu K sama dengan F dibagi dengan delta X. Nah, karena di sini kita lihat ya di grafiknya pada sumbu Y, kita ganti merah aja. Pada sumbu Y ini adalah grafik F. Nah, kalau kita lihat garisnya, garis yang ini, baik pada titik A atau pegas A dan pegas B itu dia punya garis yang sama. Kalau dia punya garis yang sama, artinya baik FA maupun FB itu dia punya nilai yang sama. Karena punya nilai yang sama, sehingga F ini dapat kita abaikan. Sehingga kita hanya menggunakan delta X saja. Dan diperoleh K sama dengan 1 per delta X. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, di sini kita akan membandingkan antara KA dengan KB. KA per KB sama dengan 1 per delta XA bagi 1 per delta XB. Nah, ini ya, dia akan menjadi KA per KB ya sama dengan 1 per delta XA 1 per delta XA ya. Delta XA dikali delta XB per 1. Jadi delta XB dikali 1 hasilnya adalah delta XB, begitu juga dengan delta XA. Oke, baru kita lanjut ke sini. Lalu tinggal masukin aja nilainya. Lihat untuk nilai delta XA. Titik A itu kan yang ini ya, garisnya. Berarti delta XA itu adalah 5. Kita masukin 5. Kemudian delta XB itu yang ini. B yang ini kan, berarti garisnya adalah yang ini. Artinya nilainya adalah 10. Masukin 10. Kemudian tinggal kita bagi aja. 10 bagi 5 berarti 2. Artinya, kita hapus dulu ya. KA per KB itu adalah 2 per 1. Kemudian kali silang aja. KA dikali 1 berarti KA. Kemudian 2 dikali KB. Artinya KA sama dengan 2 KB. Atau konstanta pegas A 2 kali konstanta pegas B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 14. Perhatikan data hasil percobaan beberapa pegas berikut. Nah, di sini tabelnya terdiri dari pegas, kemudian delta X-nya, dan energi potensial. Yang ditanyakan adalah, berdasarkan data tersebut, pegas yang memiliki konstanta pegas terbesar adalah. Untuk menghitung berapa konstanta pegasnya, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari energi potensial pegas, yaitu setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Kemudian tinggal kita ubah aja persamaan ini menjadi K, yaitu menjadi K sama dengan 2EP dibagi delta X kuadrat. Langsung aja kita hitung untuk konstanta pegas yang pertama, 2 kali EP, berarti 2 dikali 54. Dibagi delta X-nya itu 4, berarti 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 16 dikali 10 pangkat minus 4. Atau 6,75 dikali 10 pangkat 4. Kemudian dengan cara yang sama, tinggal kita hitung untuk yang keduanya. Dan ini sebenarnya sudah saya ketik ya, cuman nggak tahu kenapa dia nggak tampil di sini. Tapi kalau kita lihat di sini dia kelihatan loh. Dengan cara yang sama ya.
K2 nya berarti 2 dikali 24 ya. Kemudian delta X nya ini 3 ya, 3 cm berarti 3 dikali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan 9 dikali 10 pangkat minus 4. Nah ini tinggal dihitung ya adik-adik berapa hasilnya. Kemudian kita tinggal hitung aja K3 dengan cara yang sama. K3 nya berarti 2 dikali EP nya 36 dibagi delta X nya adalah 6, berarti 6 dikali 10 minus 2, 6 dikuadratin 36 dikali 10 minus 4, 36 sama 36 dibagi, hasilnya berarti 2 dikali 10 pangkat 4. Nah dengan cara yang sama ya, tinggal dihitung K4 dan K5 nya. Nanti adik-adik silakan hitung mandiri aja ya, rumusnya pakai yang ini. Kalau nggak salah itu jawabannya yang E. Ini kalau nggak salah ya, nilainya adalah 10 dikali 10 pangkat 4 gitu. Kita langsung aja bahas soal yang nomor 17. Percobaan 3 buah pegas yang digantungi beban diperoleh data dalam tabel di samping. Jika percepatan gravitasinya segini, hubungan ketiga konstanta pegas dinyatakan dengan. Nah, di sini ya untuk menghitung berapa konstanta pegas, gunakan persamaan ini. K sama dengan F per delta X. Kemudian F-nya diganti dengan M dikali G. Kemudian karena G-nya konstan, berarti persamaannya menjadi K sama dengan M per delta X. Tinggal hitung aja satu-satu ya. K1-nya masukin, M-nya 4, kemudian delta X-nya berarti 0,2 dikali 10 minus 2. Diubah ya dari cm ke meter. Dapatnya segini. Kemudian K2 juga dihitung, hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat 2. Kemudian untuk K3 berarti M-nya 5 dibagi delta X-nya 0,22 dikali 10 pangkat minus 2. Nah ini tinggal dihitung aja ya adik-adik ya berapa, karena saya lupa nih berapa hasilnya. Nanti tinggal diurutin aja dari yang terkecil yang mana, kemudian sampai yang paling besar. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.